lampu merah jembatan 2. Ih, udah nggak kuat, udah. Tapi sorry, kalau gue terima lu bantuan lo, berarti gue nggak percaya Tuhan gue. Sampai satu ketika gue kena masalah, masuk. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat datang di channel gue lagi, kembali di Rafael Vianto di acara gue Insight Learn Something New. Hari ini gue kedatangan salah satu teman gue dan gue akan cerita gue kenal ini dari mana. Nanti dia akan cerita banyak hal tentang background dia dan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dia. Yuk, mari kita sama-sama sambut teman gue ini, Ferry. Halo, Fer. Ya, sebelumnya saya kenal Vian ini unik dan lucu. Iya nih, boleh nih. Lu boleh cerita nih gimana nih? Karena satu ketika lagi buka TikTok, ngeliat channel-channel rohani, muncul dia. Oke. Ya kan. Abis itu saya coba kontak, follow up. Kita sempat komunikasi lewat IG. Kebetulan pas posisi itu saya sedang berduka. Oke. Abis jatuh ketimpa tangga, tapi satu yang saya ingat, kalau Tuhan mengasihi, kalau Ia mengasihi, Tuhan Yesus mengasihi, Ia akan menggampar dan memukul kita supaya kita melepaskan dan kita bertobat kembali kepadanya. Nah, Tuhan menghajar anak yang dikasihinya lah ya. Betul. Nah, kalau boleh lu sharingin, emang waktu itu sedang berduka kenapa sih, Fer? Istri meninggal. 16 tahun kita bersama, susah senang kita bangun dari nol, semua udah kita lewatin semuanya. Ketika gue pengen bertobat, tapi dia harus pergi. Oke. Tapi satu sisi, ya puji Tuhan, gue seneng karena penyakitnya diangkat. Dia nggak perlu sakit-sakitan, dia nggak perlu marah segala macem. Dia udah sukacita di sana. Puji Tuhan. Ya, kita meyakini bahwa setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal ya, Pak. Amin. Iya. Oke, Fer, sekarang kita move out ya. Oke, gue pengen nanya nih. Tadi kan lo cerita kepotong nih. Sebenarnya gue juga pengen nanya. Gue juga sempat lupa sih video apa yang waktu itu FYP di tempat lo. Tapi itu nggak perlu dibahas lah ya. Video apa karena udah lewat banyak. Tapi apa yang mendorong lo untuk pengen ngobrol sama gue waktu itu? Karena gue yakin waktu itu video gue kualitasnya masih belum bagus-bagus amat sih, gue yakin. Sebenarnya sih nggak tahu ya, tiba-tiba kepikiran pengen ngobrol. Jadi ada satu cerita unik sih. Jadi kemarin tanggal 1 Juli semestinya sewa rumah habis, pindah dong. Oke. Karena rumah yang kemarin di Gang Siaga mau dijual segala macem, ya udah pindah. Ketemulah satu rumah nggak jauh dari rumah lama, cuma beda beberapa ratus meter, gede, luas, parkirnya segala macam oke. Pertama rumah itu mau disewain, habis itu tiba-tiba pemiliknya bilang enggak, mau disewain, habis itu enggak, kayak maju mundur drama. Terakhir pemiliknya bilang oke, kita sewain, harga setahun 50 juta. Setahun 50 juta, oke. 45 plus 5. Ya kan, udah gitu oke, kita udah deal semua, rumah di sana udah renovasi. Masalahnya duitnya. Oh, jadi ceritanya rumah udah lu dealin. Terus lu udah DP belum waktu itu? Belum, karena pemiliknya nggak mau di DP. Oh, berarti udah lu renov nih. Iya. Oke. Lagi di renov ya kan, segala macem. Duit di ATM cuma ada 20 juta. 20 juta, oke. Minus 30 dong. Iya. Waktu udah mepet. Mau kumpulin duit udah nggak bisa. Oke. Karena kita kumpulin keluar lagi. Jadi mau masuk mau nambah sulit sekali. Ya kan. Udah kayak gitu udah bingung dah. Udah bingung mesti kayak gimana dah. Ya udah. Coba bawa dalam doa. Coba makin intens lah doanya, makin sering doa sama keluarga, sama anak, sama istri, kita doa bareng, kita nyanyi bareng. Kita memanjatkan doa yang sama agar kita bisa pindah ke rumah itu. Oke. Tapi kalau memang Tuhan tidak berkenan kita pindah ke situ, kita minta petunjuk. Oke. Ya kan, akhir ceritanya ketika hari H harus bayar, ya kan? Gimana caranya 30 jutanya, gue tanya. Sulit sih. Kalau 1-2 juta sampai 5 juta lah batas ya. Gua rasa sih masih bisa dicari ya. Kalau 30 juta sih gua nggak tahu sih sama sekali sih. Seminggu 2 minggu sebelum itu gua udah harus prepare dong 50 juta. Betul. Tapi cari 30 juta dalam 2 minggu kira-kira gimana? 30 juta 2 minggu. Mungkin bisa tapi kayak tadi gue bilang sulit kumpulnya.
Iya. Ada aja keluar. Iya. Ya kan, udah coba segala macem, nambah dikit-dikit doang, keluarnya banyak. Oke. Ya kan. Ya udah sampai hari H kita pengen bayar. Dan puji Tuhan gue udah pindah ke rumah itu. Lu udah pindah dan 30 juta gimana? Coba berpikir, Tuhan gimana cara nolongnya? Gue juga nggak tahu. Duit jatuh dari langit? Enggak, bos. Iyalah nggak mungkin, kita kan harus kerja ya kan. Apa ada orang misterius datang ke rumah ketok-ketok nih kasih duit 30 juta? Nggak mungkin, bos. Ya kan. Kadang cara Tuhan menjawab doa itu nggak bisa berpikir dengan logika kita. Betul-betul di luar daripada logika. Ketika lagi pergumulan seperti itu, ada teman gua, satu teman baik gua yang buka toko di Roxy. Dia nawarin, dia tahu. Gue sempat cerita dikit sama dia sempat nawarin. Nih gue kasih pinjaman 25 juta. BPKB lu sini. Enggak, makasih. Terus seminggu kemudian dia ngomong lagi. Dia pengen bantu gue sebenarnya. Gue hargain niat baik dia. Nih sini udah, nih gue transferin. Lu mau bayar berapa bulan? Lu cicil berapa bulan, berapa kali? Oke. Enggak, makasih. Gue hargain niat baik lu. Gue appreciate banget lu niat bantu gue. Tapi sorry, kalau gue terima lu bantuan lu, berarti gue nggak percaya Tuhan gue. Gue nggak percaya Tuhan Yesus pasti jaga gue, pasti nggak akan membiarkan gue jatuh, nggak akan membiarkan keluarga gue tinggal di jalan. Oke. Gue percaya 100%. Oke. Akhirnya pas hari H pengen bayar, si pemilik rumah WhatsApp duluan. Per, lu transfer lu bayar 6 bulan dulu ya. 6 bulan aja, 6 bulan 22 plus 5 22 juta 500 plus 5 juta deposit. Oke. Berarti cuma bayar 27. 20 juta setengah ya. Gue bayar 20 dulu. Mana ada rumah yang mau dikontrak 6 bulan. Gue gak ada kepikiran sama sekali. Oke. Pas hari H gue pengen ngomong, Ai, saya bayar 20 juta dulu ya, 30 jutanya nanti 1 bulan lah, kasih waktu biar saya bisa kumpulin. Enggak. Lu cari di mana rumah yang mau sewain 6 bulan. Alasan dia mau ngambil 6 bulan dulu dari lu kenapa? Lalu juga nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Tapi pemikiran gue, karena dia berniat jual rumah itu. Oh, oke. Gue pengen beli pakai KPR, gue nunggu dibaptis. Oh. Iya kan. Oke. Surat kalau belum dibaptis, kartu keluarga gue ada nama anak gue sama bini gue. Oke. Ditanya dong surat nikahnya mana. Oh iya. Nggak bisa kan. Ya. Akhirnya ya udah kita masuklah, puji Tuhan bisa seperti itu. Itu gue nggak pernah negoin 6 bulan dulu, enggak. Ini di kakak itu nama istri yang sekarang apa yang sekarang? yang sekarang? Yang lama udah coret, udah bikin baru. Oh, berarti ini pernikahan kedua lu ya? Oke. Oke, berarti mesti nunggu dibaptis gitu biar selesai semua urusan suratnya gitu ya. Baptis itu kan pas Natal. Oke. Pemberkatan gereja kan nggak mungkin cepet. Oke. Berapa bulan sih biasa untuk kita proses belajarnya lagi untuk menikah kayak gitu? 2 Iya. bulanan ya. Berarti pas 6 bulan, pas bulan 1, gue mau tinggal di mana lagi? Oh iya. Oke, paham. Mau tinggal di mana lagi? Ya udahlah, ikutin aja Tuhan mau bawa kemana. Kalau memang setelah 6 bulan gue harus pindah dari situ, Tuhan punya rencana lain, ya udah ikutin. Gue cuma bilang percaya aja, jangan takut, Tuhan pasti jaga. Iya, I see. Tapi yang menarik pengen gue tanya adalah puji Tuhan ya, tapi ya untuk cerita lu ini puji Tuhan. Tapi gue pengen nanya bahwa temen lu ini sebenarnya niat minjemin ke lu ini memang ada bunganya atau enggak sih sebenarnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Dia sama seperti gue. Dia sekarang sudah bertobat, tapi kebetulan dia tetangga. Oh, tetangga. Kristen, ya kan. Kita sering ngobrol, sering sharing, bahkan ada debat ya kan. Sekarang lagi berantem, lagi perang dingin ibaratnya. Lagi perang dingin. Ya kan, demin aja maksudnya. Tapi dia niat tulus mau bantu. Oke. Ya kan, gue hargain itu. Dia dulunya nggak bisa nabung, dulunya hidupnya berantakan segala macam, tapi Tuhan juga tegur dia dengan dahsyat. Sampai tangan dia harus patah. Oke. Baru dia betul-betul bertobat. Sekarang dia rajin ke gereja segala macem, bisa baca Alkitab setiap malam sebelum tidur. Dulu kadang waktu itu gue sering sharing sama dia, sering tukeran Injil, sering debat sama dia. Oke. Ya kan. Tapi 3 hari yang lalu kita lagi berantem. Oke. Perang dingin lah.
Tapi gue hargain banget itu temen yang mau nolong Iya, di saat iya. susah, ya kan? Nggak minta jaminan, dia percaya. Dia jaminan buat apa? Basa-basi doang Iya, ibaratnya. basa-basi doang. Tapi ya kalau gue ngambil dia, gue ngambil pertolongan dia, berarti gue nggak percaya Tuhan gue itu jaga gue. Di situ hampir kejebak. Kalau lu jadi posisi gue, lu ambil gak? Lu tuh kalau lu nanya gue nih sekarang nih, kalau lu nanya gue karena udah beberapa hal gue lewatin masa sulit kayak gitu juga. Bagi gue melihat dulu sih bahwa yang minjemin gue ini berbunga apa enggak. Kalau orang tulus mau minjemin dan enggak berbunga, dan lu sudah doa sebelumnya, kenapa enggak? Karena bisa jadi itu salah satu jalan yang Tuhan kasih untuk lu. Ya gimana ya, menurut gue orang ngasih gue berkat itu juga memberkati dia sebenarnya. Ketika dia minjemin lu duit contohnya ya, dia sebenarnya juga memberkati dia bahwa niat baik dia itu sudah dicatat sama Tuhan. Dan ketika dia memberkati lu, Tuhan juga lagi ngomong sama lu, nih gue hadir loh sama lu nih. Kalau gue pasti gue ambil. Ya, tapi kalau gue pribadi itu nanti hitungannya kita ada utang budi ke dianya, bukan utang duit. Kalau utang duit kita bisa bayar, tapi kita utang budi sama dia. Gue nggak mau nundukin kepala gue ke orang lain kecuali kepada Tuhan. Oke. Jadi gue nggak mau utang kayak gitu. Sih. Gue hargai sih pendapat lo. Ya kan? Ya. Tapi ya tetap dia mau bantu seperti itu tulus, gue appreciate banget. Sangat appreciate. Berarti dia udah berubah 100%. Ya kan? Tapi kan terkadang bukannya kita ngomong jelek ya. Manusia ketika kita udah kasih pinjaman ke dia, ya kan merasa diri dia jumawa. Oh lu ada utang lo sama gue lo. Merasa seolah-olah seenaknya. Itu salah satu yang pertimbangan paling besarnya. Oke, paham gue. Tapi mungkin yang bisa gue sampaikan adalah mungkin gini ya, Fer. As a friends ya. Gue pengen ngomong sama lu, gue kasih tahu bahwa kalau lu tadi bilang lu menyinggung soal hutang budi, gue pengen bilang gini sih. Mungkin ini nggak terjadi di gue sih, gue nggak tahu ya. Tapi kalau someday ada seseorang yang baik sama lu tanpa syarat seperti itu lagi, dan mungkin orangnya nggak menjengkelkan kali ya, mungkin orang ini menjengkelkan, iya. Dan mungkin orang nggak menjengkelkan, utang budi itu nggak masalah kok. Kenapa? Karena seseorang yang baik dan benar, dia tahu kok dia berbuat baik bukan karena dia pengen dapat sesuatu, tapi justru karena dia sudah mendapatkan sesuatu. Makanya sebenarnya orang itu cuma tulus doang bantuin, dan itu ya kalau gue sih gue akan terima karena itu ngebuka jalan dia juga gitu. Kecuali gue berharap pada manusia itu beda ya. Jadi ini ngomong konsepnya sih ngomongnya lebih ke arah hati sih. Kalau hati kita benar bahwa gue nggak minta kok sama dia, tapi dia kucuk-kucuk datang mau ngasih. Nah gue uji dulu nih, gue sebentar, gue pikirin, gue uji dulu. Kayaknya boleh deh kita terima. Ya udah, yang penting tulus gitu. 3 kali dia nawarin. 3 kali dia nawarin, 3 kali gue tolak. 3 kali, bukan sekali. Bukan maksudnya kalau mungkin sekali cuma basa-basi ya kan, belum tentu. Belum tentu karena pemikiran gue gini. Nggak akan ada orang yang mau keluarin duit secara cuma-cuma tanpa ada embel-embel di belakangnya. Untuk sekarang ini, ya kan jarang banget ada yang tulus. Sekali dia nawarin gue tolak, gue bilang enggak. Gue percaya Tuhan gue. 2 kali dia nolak, 2 kali dia nawarin gue juga jawab sama. 3 kali gue bilang, gue panjangin, gue hargain niat baik lu, gue nggak mau, ya kan. Kalau gue ngambil punya bantuan lu, berarti gue nggak percaya Tuhan Yesus gue nolong gue dengan cara yang nggak bisa gue berpikir dengan logika. Ya, paham gue. Dan ternyata memang dijawabnya ya seperti itu 6 bulan. Ya masalah 6 bulan kemudian kayak gimana, gue harus tinggal di mana? Nyokap gue juga tadi sempet nanya, gue sempet cerita. Terus habis 6 bulan, lu mau tinggal mana? Ya udah biar ntar Tuhan aja yang bawa gue kemana. Kalau memang setelah 6 bulan gue harus pindah dari sini, atau gue setelah 6 bulan gue bisa kebeli rumah ini ya kan lewat KPR atau apa, ya puji Tuhan. Gue nggak tahu. Ya kita percayakan aja sama yang di atas. Mantap, luar biasa. Nah, tapi gue jadi pengen nanya nih sekarang. Lu tadi sempat singgung bahwa memang sampai sekarang lu belum dibaptis ya? Ya. Oke. Nah, apa yang tadinya membuat lu pengen merasakan hidup menjadi seorang Katolik? Awalnya lu kenal Katolik, lu membuat lu nyaman di Katolik, dan akhirnya memilih itu apa gitu? Gue jujur, gue lahir di kartu keluarga bokap gue, keluarga gue. Gue lahir sama adik gue Katolik. Oh, lu akhirnya Katolik? Dimasukin kartu keluarga Katolik sama bapak gue. Oke. Bapak gue Buddha, mak gue Buddha. Loh,
Kok gitu? Ya kan, gua tanya dong sama bokap gua waktu kemarin itu, gua sempet tanya sekali kan ke dia, Pak, kok di kartu keluarga gua Katolik sama si Frida, kok lu masukin gua Katolik, kenapa? Nggak tahu, gua masukin aja Katolik. Jadi tanpa alasan gitu. Yes, jadi gua nggak perlu pakai alasan apapun kenapa gua harus Katolik, ya karena memang dasarnya gua dilahirin ditulis di kakak Katolik. Jadi buat apa gua berbohong gua bukan Katolik? Oke, Pak. Tinggal gua menunjukkan identitas gua sebagai Katolik di baptis. Nah, oke. Nah, apa yang membuat titik balik lu berbalik nih? Kan tadinya lu mungkin cuman ya sekedar ada di kakak Katoliknya. Tapi apa yang membuat lu menjadi kayak balik nih, gue pengen serius di Katolik nih? Apa gitu? Titik balik apa tuh? Banyak. Pertama, sempet waktu itu istri gua almarhum koma 2 bulan. 1 bulan Atma Jaya, 1 bulan Cikini. 1 bulan di Atma Jaya itu koma, itu gue masih betul-betul nggak ada pegangan sama sekali. Bahkan dulu gue inget banget, gue nginget doa Bapak kami sama doa Salam Maria. Oke. Ya kan, koma, terus dia ditolong sama satu yayasan sosial Buddha Seci. Dia dimimpiin lewat cici ipar gue, datang satu penampakan, bilang ini adek lu belum waktunya mati, bla bla bla, hidup besoknya, langsung siuman. Habis itu gue sembahyang. Oke. Sembahyang di tempat yang dekat dengan gereja gue sekarang. Oke, paham. Ya kan, sebagai balas budi. Itu selama 2 tahun. Habis itu gue berjalannya waktu, karena ada masalah kantor, gue pergi, sempat kabur ke Medan sebulan kurang. Ketika di Medan itu gue nangis. Di Medan tuh nangis, oke? Di Medan itu nangis karena ada satu teman gue yang di Medan yang nolong gue, bantu gue waktu itu. Dia bilang dia turun dari mobil nih, dia mau sembahyang. Ditanya, lu mau ikut gak? Enggak, gue di mobil aja. Di situ gue nangis sendirian. Gue nggak tahu kenapa nangis sendirian. Nah, setelah dari situ gue pulang. Yaudah gue coba sesekali ke gereja karena belum covid, ke gereja. Gue dapet satu buku kecil, itu doa novena 3 Salam Maria. Oke. Gue doain. Lu doain apa tuh? Doain pertama, gue punya rumah sendiri, tempat tinggal yang layak untuk anak dan istri gue. Karena anak pertama gue kan terpisah sama gue. Oke. Gue masih ngekos. Itu dikabulin nggak cepet. Itu butuh waktu berapa tahun. Ketika itu udah hampir pengen terkabul, itu belum terkabul. Gue doa lagi. Gue bilang, gue minta usaha gue dilancarin. Kalau usaha gue dilancarin, gue akan nyumbang ke anak yatim segala macem. Dijawab cepat. Langsung dilancarin, semua naik. Dan akhirnya dari usaha gue, puji Tuhan, gue bisa sewa rumah sendiri pertama kali. Rumah masih kosong, gue isiin semuanya, segala isinya dari usaha. Ya puji Tuhan semuanya. Nah, semenjak dari situ, gue cuma doa ketika mau tidur. Yes. Oke. Posisi COVID, kita nggak bisa gereja. Betul. Ya kan? Ya udah deh. Gue untuk terima kasih gue apa? Gue doa Bapak kami, doa Salam Maria aja sebelum tidur. Setiap hari gue doain. Tapi gue nggak pernah gue bicara, Tuhan, gue mau begini atau cerita gitu. Enggak. Tapi gue setiap selesai doa Bapak kami, Salam Maria, udah blak tidur. Itu aja gue lakukan rutin. Sampai satu ketika gue kena masalah, masuk. Ketika di dalam, gue udah punya feeling. Ini istri gue lewat. Feelingnya kuat bener, kenceng bener. Gue berpikiran ini takutnya dia shock, ya kan, terus masuk IGD, lewat, ya kan. Kalau dia misalnya lewat pas gue lagi di dalam, itu betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Jadi ketika lagi masuk di dalam, gue doa sambil nangis juga. Gue bilang tolong jangan sampai itu terjadi. Setidaknya biar saya keluar dulu, biar saya bisa ngeberesin ini. Jadi semua nggak berantakan. Kalau misalnya posisi gue di dalam terus istri gue pergi meninggal kayak gitu, itu semua langsung. Tapi puji Tuhan, nggak. Istri gue bahkan bisa tahanin. Mungkin memang itu udah waktunya. Tapi dia nahan sampai seminggu. Kasbon dulu seminggu. Sorry, gue agak kurang nggak nih. Lu maksudnya di dalam tuh gimana? Masuk penjara. Tadi kan lu ceritanya lagi 14 Februari 2022 gue ditangkap Polda. Dalam kondisi itu lu udah punya usaha itu? Udah. Oh, jadi memang lu udah punya usaha, lu udah provide rumahnya, udah beres semuanya.
Lu ketangkep. Oh, iya sih. Posisi memang waktu itu istri udah sakit gitu Ya ya. udah sakit gagal ginjal. Oke. Memang udah rutin dia cuci darah. Ketangkapnya pas hari Minggu. Oke. Ya kan Senin itu jadwalnya dia cuci darah. Oke. Ya kan, gue udah dapat feeling gede banget itu di situ, kenceng banget sampai gue, oh gimana sih rasanya, nyesek banget ya kan. Iya. Tapi ya puji Tuhan dia nggak kenapa-napa. Dia bertahan, bahkan dia bantu gue untuk keluar dari masalah gue itu. I see. Dia sendiri gue rasa udah dapat feeling. Begitu gue keluar, satu minggu kemudian pas hari Kamis itu dia ngomong, Pi, nanti 3 hari kita pos-posan ya. Pos-posan ngapain? Kan anak-anak pergi. Diajak nginep. Jumat, Sabtu, Minggu kita bertiga terus. Jumat, Sabtu, Minggu ya kan berduaan terus, nggak ada orang. Setelah karyawan pulang kerja ya, kita berduaan kan, jadi ibaratnya suami istri gimana sih? Iya, maksudnya quality time lah. Ya kan. Di situ. Gue nggak ngehnya di situ. Betul-betul nggak ngeh. Ngehnya baru setelah dia lewat baru gue sadarin. Dan ketika dia pas pengen pergi, itu hari Senin malam dia pergi. Senin siang dia sempat nanya, ini anak-anak kok belum pada pulang, kemana, lama banget, gelisah banget seolah-olah. Senin sore dia sempat tiduran di depan sofa lagi dipijitin anak-anak ya kan. Tumben-tumbenan anak yang pertama mau nempel kayak gitu. Habis itu dia pindah ke dalam. Memang udah rencana Tuhan ya, semestinya itu gue nggak nganter paket ke gerai. Tapi kurir nggak datang, jadi otomatis gue bawa paket ke gerai. Ketika gue lagi jalan naik motor, anak gue telepon, mami udah sesak napas begini. Ya udah, gue mau putar balik nggak bisa mentok bawa motornya. Iya. Ya kan, udah akhirnya gue muter agak jauh ya kan. Udah gitu, gue di rumah ada tabung oksigen. Semestinya itu bisa, tapi nggak tahu kenapa alatnya itu regulatornya rusak atau apa. Isi ada, tapi nggak bisa dipakai. Oh, ngeheng lah ya. Bahasa ringannya ngeheng lah. Ending cerita ya udah kita tarik 3 deh. Kita tarik 3 naik motor. Ya kan begitu mau dikeluarin dari rumah, depan pintu dia ambruk. Udah ambruk. Udah gitu, udah. Kita tarik 3, anak gue yang nomor 2 pegangin dia, gue naik motor. Jadi diplok kayak gini kan. Di lampu merah jembatan 2. Ih. Udah nggak kuat. Blok, udah dia cuma ngomong kayak gitu, nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada gimana, cuma udah nggak kuat, udah cabut. Tapi ya puji Tuhannya apa, dia itu dulu pribadi yang ke gereja jarang. Bahkan dulu gue pernah gajak dia ke gereja beberapa kali bareng sama gue, ke GSJA Bantengan, itu dia kepanasan. Padahal AC di atas kepalanya. Ke gereja gue Santa Maria de Fatima, pastor lagi khotbah, Romo lagi khotbah, dia kepanasan gatel, minta keluar. Itu bukan sekali 2 kali kejadian kayak gitu. Oke, paham. Tapi puji Tuhan, bulan November tahun 2021 dia ikut komsel. Sekali 2 kali, November sama Desember, puji Tuhan dia ikut komsel. Dia sempat ada tulis kayak gitu. Jurnal pribadinya lah. Apa sih yang dia dapat di komsel itu, dia tulis sama dia, puji Tuhan. Dan satu ketika gue lupa kapan harinya, ketika dia lagi sesak napas, dia bangun dari tidurnya, duduk doa, terus tidur lagi. Gue yang seumur umur sama dia, yang tidur bareng sama dia terus, gue nggak pernah ngeliat kejadian kayak gitu. Baru kali itu gue bilang, waduh, ini anak lagi apa nih ya kan? Kesurupan apa nih gue bilang. Bingung kan lo? Bingung kan, tapi gue kesini, oh iya gue dia kayak gini kemarin, kayak gini. Oh iya, baru ngerti. Luar biasa ya. Perjalanan lu luar biasa sih. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam itu sih luar biasa. Ya kita sama-sama berdoa ya, semoga almarhum senantiasa dalam kasih karunia Tuhan yang di sana ya. Amin. Ya. Bahkan ketika gue pindah, almarhum mampir ke mimpi lo. Nggak bisa dibuktikan oleh orang tersebut. Sampai begitu sudah terjadi, makanya lah dibilang dalam firman, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat.